Selamat pagi Bapak Ibu dan seluruh jemaat GKJ Sabdo Sumner yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali boleh berjumpa untuk bersama-sama meluangkan waktu mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan bersama-sama kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang menjadi sumber hidup kami, pagi ini kembali kami menaikkan pujian syukur atas kasih setia dan rahmat-Mu. Dan kami saat ini hendak mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi akal budi pikiran kami, supaya firman yang kami dengar boleh juga kami mengerti dan kami lakukan. Kami serahkan hidup kami dan juga kami mohon berkat tuntunan-Mu untuk hari ini di dalam kami menjalankan setiap karya dan pelayanan kami. Kiranya hidup kami senantiasa diberkati Tuhan dan juga menjadi berkat untuk sesama. Ucapan syukur dalam doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi ini dari kitab Amos pasal 7 ayat 7 dan 8. Amos 7 ayat 7 dan 8 yang demikian. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sipat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Apakah yang kau lihat, Amos?" Jawabku, "Tali sipat." Berfirmanlah Tuhan, "Sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat ini di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi." Amin. Demikian sabda Tuhan. Tema renungan pagi ini, tali sipat. Bapak Ibu dan jemaat dikasihi Tuhan, tali sipat adalah sebuah alat yang biasanya digunakan oleh tukang yang akan membangun sebuah rumah atau bangunan. Dan fungsi dari tali sipat ini adalah untuk mengukur supaya bangunan atau khususnya tembok yang akan dibangun ini posisinya sudah lurus, tegak lurus, bukan miring. Tali sipat juga digunakan untuk melakukan tes atau pemeriksaan atas suatu bangunan yang mungkin sudah sekian lama, apakah kondisinya masih kuat, masih bagus, atau sudah miring. Dengan menggunakan tali sipat ini akan ketahuan, akan bisa terlihat bagian-bagian mana atau memang keseluruhan dari bangunan itu masih baik, tegak lurus, atau sudah miring, hendak roboh. Sehingga dengan demikian bisa segera dilakukan tindakan. Sejak dari awal membangun dengan tali sipat ini bisa membangun dengan tepat, dengan baik, dengan posisi yang lurus. Ataupun ketika untuk melakukan tes terhadap bangunan yang sudah lama, maka akan bisa dilakukan tindakan perbaikan pada bagian-bagian yang dipandang sudah miring, sudah rusak. Nah, dalam bacaan tadi
Nabi Amos yang diutus Tuhan ke tengah-tengah umat Israel mendapatkan penglihatan dari Tuhan berupa tali sifat yang dinyatakan oleh Tuhan sendiri dalam ayat 8 bahwa tali sifat ini akan diletakkan atau ditaruh di tengah-tengah umat Israel. Tentu penglihatan ini maksudnya adalah Tuhan akan melihat sejauh mana kondisi kehidupan umat Israel, apakah mereka sungguh hidupnya lurus seturut dengan perintah Tuhan, atau sudah miring bahkan hampir rubuh, hampir ambruk karena perbuatan-perbuatan mereka, tindakan-tindakan mereka yang semakin menjauh dari Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat berikutnya, ayat 9, di sana disebutkan ternyata umat ini mengadakan peribadatan selain kepada Tuhan. Mereka membangun bukit-bukit pengorbanan kepada berhala-berhala yang lain, ilah-ilah yang lain. Sehingga dari bacaan ini, dari firman ini, dari penglihatan yang diterima oleh Amos, terlihat bahwa umat Israel sudah miring, sudah hendak roboh. Dan ini menjadi peringatan bagi umat Israel saat itu, supaya mereka segera memperbaiki diri, memperbaiki kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama sedang memasuki masa Prapaskah, menghayati sengsara Tuhan Yesus, dan juga sekaligus waktu kesempatan bagi kita untuk merenungi setiap dosa pelanggaran kita. Dan mari kita belajar untuk menyadari, mengakui itu, lalu menggunakan waktu kesempatan yang kita miliki di masa Prapaskah ini untuk terus dan senantiasa menyatakan pertobatan. Mari kita belajar untuk terus menggunakan tali sifat supaya kita dengan cepat menyadari apakah hidup kita miring ataukah masih tegak lurus seturut dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi kita belajar untuk menggunakan tali sifat untuk mengukur, tetapi bukan mengukur orang lain. Mari kita belajar untuk terus mengukur keadaan diri kita sendiri. Senantiasa introspeksi diri. Apakah selama ini yang kita lakukan, entah dalam pekerjaan, entah dalam pelayanan, entah dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan sosial kita, pikiran kita, motivasi-motivasi kita, kemudian sampai kepada tindakan-tindakan kita, senantiasa lurus seturut dengan perintah Tuhan. Ataukah kita selama ini sudah berkali-kali atau mungkin malah sering kali kondisi hidup kita justru sudah miring, sudah condong kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seberapa pikiran kita, keinginan-keinginan kita yang masih seturut dengan kehendak Tuhan, dan seberapa yang menjauh, menyimpang dari perintahnya. Mari kita terapkan tali sifat ini untuk diri kita, untuk hati kita, untuk pikiran kita, untuk semua keinginan kita, supaya kita sungguh-sungguh menyadari dan segera memperbaiki diri. Selamat melanjutkan aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan di hari ini.
Mari kita terus menata diri untuk menjadi lebih baik, sehingga hidup kita diberkati dan menjadi berkat. Tuhan menyertai. Amin.